Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng belajar, ketemu lagi di video situs wisata religi. Yang kali ini gue mau ke satu situs makam keramat, yaitu namanya makam keramat Pasir Miri-Miri. Nah, lokasinya ada di Desa Cipedes, Kabupaten Bandung, Kecamatan Paseh. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke makam ini atau berziarah atau sekedar tawasul, bisa melalui jalan Cicalengka Majalaya yang nantinya ada satu kelurahan, namanya kelurahan atau desa Cipedes. Nah, dari pintu gerbang jalan raya Jalan Cicalengka Majalaya itu menuju ke makam ini, ke lokasi ini tidaklah terlalu jauh, kurang lebih hanya 5 menit dari jalan raya. Kalau nggak salah, sudah ada tercantum di Google Map. Silakan Anda datang ke sini. Dan mudah kok, tidak sulit untuk mencapai lokasi ini. Nah, ini saya berada posisi tidak terlalu jauh dari titik makam yang Pasir Miri-Miri. Di kompleks pemakaman ini dibentengi khusus dari makam beliau yang ada di dalam sana. Bisa dilihat dari sini, karena memang saya tujuannya bukan khusus sebagai peziarah, jadi saya diizinkan hanya sampai di sini. Nah, itu posisi dan bentuk wujud dari makam yang Pasir Miri-Miri. Ada 2 makam utama di sana. Yang dikeramatkan adalah makam yang Pameget dan juga makam yang istri. Nah, di sekelilingnya banyak makam-makam yang memang masih kerabat atau pengawal, mungkin pengikut setia dari yang Pameget dan yang istri, yang memang disatukan di benteng atau satu lingkup ruangan yang ada di makam keramat yang Pasir Miri-Miri ini. Entah kenapa ya, kalau saya mengunjungi makam-makam sesepuh atau makam-makam yang sifatnya untuk berziarah atau sekedar bertawasul, saya selalu ingat salah satu ayat di Al-Quran, yaitu ayat surat Al-Imran ayat 185, bahwa setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, dan kelak pada hari kiamat sajalah balasan atas pahalamu akan disempurnakan. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka dan dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga, sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian darinya pasti akan mendatangi kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Kemudian Allah Ta'ala akan memberitahukan kepada kalian setiap amalan yang dahulu kalian pernah kerjakan. Surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Ya baraya, seandainya kematian merupakan tempat peristirahatan yang tenang dari seluruh keluh kesah hidup masalah manusia yang ada di dunia, niscaya kematian merupakan suatu kabar gembira yang dinanti-nantikan bagi setiap insan. Akan tetapi kenyataannya sangatlah berbeda, karena setelah kematian itu ada pertanggungjawaban dan ada kehidupan setelah mati. Dan yang perlu selalu senantiasa kita harus ingat bahwa kematian adalah sebuah kepastian.
kematian adalah suatu kepastian yang akan datang kepada setiap makhluk yang hidup di dunia ini. Dan kematian adalah rahasia Sang Pencipta. Allah Ta'ala pernah berfirman, sesungguhnya di sisi Allah sajalah pengetahuan tentang kapankah datangnya hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan air hujan. Dan dialah yang mengetahui tentang apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan esok hari. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Al-Luqman ayat 34. Nah Lur, jika kita tidak tahu di bumi manakah kita akan mati, lalu di waktu kapankah kita akan meninggal? Dan dengan cara apakah kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini? Masihkah kita merasa aman dari intayan kematian pencabut nyawa sang malaikat? Siapa yang bisa menjamin bahwa kita besok masih bisa menghirup segarnya udara pagi? Siapa yang bisa menjamin kita bisa tertawa hari esok? Atau siapa tahu sebentar lagi giliran kematian Anda, saya, dan siapapun yang ada di dunia ini. Di manakah badai kita akan meninggal saat itu? Yang beberapa waktu silam masih sempat tertawa, andai tolan kita kerabat masih sempat bercanda bersama kita. Saat ini mereka sendiri di tengah gelapnya himpitan sang kubur. Maka berbahagialah mereka yang meninggal dengan membawa amal soleh, husnul khotimah, dan sungguh celakalah mereka yang meninggal dengan membawa dosa kemaksiatan. Faidah mengingat kematian sendiri, Rasulullah SAW pernah bersabda, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan dunia. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu pemutus kelezatan dunia? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, itu adalah kematian. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Ada sebuah bukit yang tidak jauh dari jalan desa Cibedes. Terdapat komplek pemakaman keramat, namanya Makam Keramat Pasir Miri-Miri. Hampir setiap hari komplek pemakaman ini selalu dikunjungi masyarakat, baik dari wilayah masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar daerah. Di sini, ada kalanya warga yang datang dari jauh kerap kali menginap sampai beberapa hari lamanya. Kompleks pemakaman keramat ini bagi kalangan peziarah merupakan salah satu lokasi yang wajib diziarahi. Karena dalam sebuah rute ziarah spiritual di Tatar Sunda, seorang peziarah asal Garut dan Cianjur yang kebetulan sempat berbicara menyebutkan makam keramat Pasir Miri dipandang sebagai lokasi tempat pertemuan para wali di awal-awal penyebaran agama Islam di Tatar Tanah Sunda.
Sekitar abad ke-16 dan awal abad ke-17, pendapat ini juga dikuatkan oleh Kuncen Makam Keramat Pasir Miri-Miri ini. Di komplek pemakaman Keramat ini terdapat beberapa makam yang diduga berasal dari awal abad ke-17. Bersamaan dengan munculnya kekuasaan Mataram atas beberapa wilayah di Tatar Sana Sunda, makam-makam itu dibatasi sekelilingnya dengan benteng setinggi 2 meter. Dan makam-makam ini ada yang berada di dalam benteng, ada pula yang berada di luar benteng. Makam yang berada di dalam benteng yaitu makam Eyang Wali Pameget dan makam Eyang Wali Istri, Patih Balung Tunggal, Eyang Jambrong, Eyang Janggot, dan ada juga makam Raden yang mengitari makam sekitar Eyang Wali Pameget dan Eyang Wali Istri. Sedang di bagian luar benteng terdapat makam Eyang Raksasa, Eyang Sangkal Bolong, Sembah Dalem Waru Suta, Eyang Odas, Eyang Aling-Aling, dan banyak lagi. Nah, sekarang lokasi makam ini telah dibangun dengan menggunakan alas keramik, sehingga menurut saya nih nilai kekunuan dan keklasikannya menjadi hilang. Padahal sebelum dibangun, makam yang terletak di lahan seluas kurang lebih 700 tumbak ini bercirikan batu-batu di bawah pohon yang usianya sudah ratusan tahun. Sayang sampai sekarang pun tidak ada yang mau menjelaskan siapa sebenarnya Eyang Wali Pameget dan Eyang Wali Istri ini. Sebab hanya ada 2 makam inilah yang betul-betul dikeramatkan. Juru kunci dari Pasir Miri-Miri mengaku, katanya konon pamali jika menyebutkan nama yang sebenarnya. Kalau dalam bahasa Sunda itu tidak boleh dan tidak sopan katanya. Nah, informasi yang didapat pun memang sangat minim mengenai keberadaan makam keramat ini. Juru kunci lain juga pula ada yang pernah menyebutkan Eyang Wali Pameget berasal dari Mataram dan memiliki tunggangan khusus yaitu seekor macan putih yang menandakan bahwa ia seorang yang sangat sakti mandraguna. Biasanya makam ini akan terasa ramai dikunjungi pada hari-hari tertentu seperti hari Jumat Kliwon dan hari-hari besar agama Islam lainnya. Tetapi ada juga beberapa pantangan, diantaranya di makam ini tidak boleh berkunjung pada hari Rabu atau malam Rabu, dan ada pantangan dilarang merokok di dalam kompleks makam Eyang Pameget dan Eyang Istri ini. Jika mendengar keterangan dari juru kunci nama-nama orang dalam kompleks pemakaman Pasir Miri-Miri, terdapat beberapa jabatan yang disandang oleh tokoh-tokoh tersebut, seperti Patih Balung Tunggal, Sembah Dalem Waru Suta, Jagadora, dan Jagapaksa. Pasir Miri-Miri pun akhirnya mirip sebuah wilayah kekuasaan yang selalu dilalui oleh orang-orang yang secara datang hilir mudik berganti-ganti. Bangunan-bangunan yang terdapat di lokasi makam keramat Pasir Miri-Miri terdiri dari dua buah balai, dan ada 1 musala dan juga benteng dan sumur. Jalan menuju makam selebar 1 meter dengan panjang sekitar 50 meter terbuat dari teras semen. Seluruh bangunan infrastruktur ini diperoleh dari sumbangan pengunjung yang pernah datang ke sini. Nah, di makam Pasir Miri-Miri ini, jika ingin berkunjung Anda ke sini, itu diwajibkan harus ditemani oleh sang juru kunci. Saya pun tadi harus sibuk mencari sang juru kunci yang memang rumahnya tidak terlalu jauh dari tempat ini. Nah, banyak mitos dan misteri yang tersembunyi di komplek pemakaman ini, semuanya bisa Anda dapatkan dari sang juru kunci. Ada kalanya bagi saya pribadi berkunjung ke makam-makam sesepuh orang-orang alim seperti ini hanya sebatas untuk merenungi, menjadi azam muhasabah bagi kita pribadi bahwa jiwa-jiwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Karena dengan mengunjungi atau ziarah kubur, saya pribadi memetik sebuah pelajaran bahwa hidup ini adalah hidup yang sangat singkat. Bahkan terbayang gak sih di benak atau relung hati yang paling dalam bagi kita, jiwa-jiwa yang memang manusia-manusia yang sekarang hidup di alam fana ini nantinya akan menemui ajal dan dimakamkan di pemakaman yang sepi, sunyi, dan hanya ditemani oleh amal ibadah kita masing-masing. Semoga renungan dan juga kunjungan
saya pribadi ke makam ini dapat menambah keimanan saya khususnya dan juga Baraya semuanya, karena memang hidup ini adalah sebuah perjalanan yang sangat singkat. Nah, inilah sedikit dan sederhana review sederhana yang bisa saya persembahkan mengenai kunjungan wisata religi ke makam Sembah Dalem Eyang Pasir Miri-Miri. Semoga video ini bermanfaat bagi Baraya semuanya, dan jika memang informasi ini bermanfaat, silakan Anda bisa share ke media-media sosial, akun media-media sosial Anda, dan jangan lupa subscribe dan like. Insya Allah saya akan sajikan lagi di video berikutnya tempat-tempat yang bersejarah dan juga tempat-tempat wisata yang menarik yang bisa Anda jadikan acuan untuk berkunjung ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah Anda kunjungi. Itu saja, sekian dan terima kasih atas kunjungan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.